Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Materi kita kali ini adalah tentang pernikahan. Insya Allah kita akan membahas banyak hal tentang pernikahan. Sudah siap menikah? Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu fikih pernikahan. Nah, di sini pembicara ada Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Ini intro perkenalan. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim untuk diskusi di selanjutnya. Dan ini adalah beberapa buku yang alhamdulillah sudah terbit. Baik, tentang pernikahan ini mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita memulai materi pernikahan ini atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan munakahat atau an-nikah dengan tadarus terlebih dahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini adalah foto pernikahan yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah pernah melihat. Mungkin teman, saudara, tetangga, kakak ya yang sudah pernah menikah, yang sudah kita saksikan secara langsung. Tentunya tiap pernikahan bisa berbeda-beda tergantung adat yang dipakai, adat Jawa, Sunda, atau adat yang lainnya. Selanjutnya ini adalah pesan untuk pemuda. Materi ini kan untuk anak-anak kelas 12 ya, SMA, dan tentunya masih sebagai pemuda dan pemudi. Di sini ada pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk pemuda dan untuk pemudi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faroj atau farji, kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai yang dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalau sudah mampu menikah, sudah cukup emosionalnya, sudah cukup finansialnya, sudah cukup tingkat intelektualnya, sudah cukup emosionalnya, ya, kepribadiannya dan sebagainya, sudah mapan, maka menikahlah, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak mampu mengendalikan diri tapi usia sudah cukup, maka berpuasa. Ini pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk para pemuda. Selanjutnya kita membicarakan tentang nikah, pernikahan. Tapi kita harus pahami dulu ya definisi dari nikah itu sendiri. Nikah secara etimologi atau secara bahasa dari segi kosakata dibedah itu dari bahasa Arab an-nikah yang artinya al-jam'u, artinya bertemu atau berkumpul. Dulu kita bahas di kiamat, di akhirat itu ada yaumul jam'i, artinya hari berkumpul. Nah, di sini al-jam'u berkumpul, bertemu gitu ya. Salat jamaah itu juga salat berkumpul, salat bertemu. Kemudian secara istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.
KHI ini kompilasi hukum Islam, kumpulan-kumpulan hukum Islam. Nah, terkait dengan nikah didefinisikan bahwa akad yang kuat atau misakon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Undang-Undang tahun 74 pasal 1 nomor 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah dua orang, laki-laki dan perempuan, menyatakan diri dalam sebuah ikatan lahir dan batin ya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan ini merupakan ibadah. Itu adalah nikah. Kemudian pranikah, sebelum nikah, sebelum akad. Nah, apa yang harus kita lakukan? Islam tidak mengenal pacaran ya. Pacaran untuk nikah itu tidak dikenal dalam Islam, tidak ada istilahnya dan tidak ada anjurannya, bahkan itu terlarang karena membawa pelakunya cenderung kepada kemaksiatan. Lalu dalam Islam, bisakah seseorang menikah tanpa pacaran? Jawabannya tentu saja sangat bisa. Misal begini, kalau ada seorang pemuda yang sudah siap menikah dan dia sudah punya pandangan bahwa si A adalah calon yang cocok untuknya, lalu kemudian dia menginginkan untuk menikah dengannya tanpa melakukan pacaran dengannya, lakukan pertimbangan, minta pertimbangan. Siapa yang harus dimintai? Bisa orang tua, bisa guru, bisa juga sahabat, atau mungkin sahabat dari si objeknya, si perempuannya misalkan ya. Kira-kira bagaimana orang ini, akhlaknya, kepribadiannya, kesopanannya, akhlak terhadap orang tuanya, dan sebagainya. Lalu kemudian kalau misalkan belum yakin, lakukan istikharah. Sholat sebelum tidur, istikharah 2 rakaat, 4 rakaat, tergantung kesanggupan, silahkan sebanyak-banyaknya. Lalu memohon sebelum tidur kepada Allah, mohon petunjuk apakah orang yang kita inginkan sebagai pasangan itu sudah yang terbaik atau belum. Kalau misalkan sudah, lalu lakukan ta'aruf. Sekarang zaman online banyak juga ta'aruf online ya. Di Instagram itu ada akun-akun yang menjadi perantara untuk ta'aruf antara laki-laki dan perempuan. Ta'aruf ini artinya saling mengenal. Saling mengenal, memahami dengan cara apa? Misal si A mau ta'aruf dengan si B. Si A memberikan semacam identitas atau kurikulum vitae, kemudian si B juga melakukan hal yang sama, ada mediatornya, lalu mediator ini saling tukar identitas tadi, lalu kemudian kalau ada kecocokan di antara mereka, lalu kemudian lakukan pertemuan. Nah, pertemuan ini untuk apa? Bisa untuk meyakinkan atau langsung untuk meminang atau mengkhitbah dengan cara membawa keluarga ke calon yang diinginkan tadi. Misalkan laki-laki mau meminang perempuan. Nah, ketika meminang itu boleh dipinang dengan 2 syarat. Pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki tadi dilarang memperistrinya saat itu. Apa halangan syar'inya? Misalkan perempuannya itu ternyata sudah bersuami, ya itu nggak boleh. Perempuannya sedang dalam masa iddah, itu nggak boleh. Perempuannya sedang ihram, itu juga nggak boleh. Ada halangan-halangan yang membuat dia tidak boleh meminang pada waktu itu. Tunggu sampai selesai dulu halangan syar'inya, baru lalu dipinang. Kemudian sebelum dipinang orang lain secara sah, maksudnya begini, kalau A sudah meminang si B, datang si C mau meminang juga, itu nggak boleh. Sampai ikatan pinangan pertama ini benar-benar terputus. Kalau nggak jadi misalkan ya, nggak jadi dipinang nih, lalu baru si C masuk gitu. Nggak boleh ini ya, disalib tuh nggak boleh. Lalu selanjutnya, tujuan nikah. Buat apa sih menikah? Nah, yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau yang dikenal dengan sakinah. Kalau kita datang ke pernikahan, kita doakan semoga sakinah ya, semoga mawaddah, semoga warahmah. Sakinah itu artinya apa? Ketenangan hidup. Sesuai dengan Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Nah, taskunu ini dari kata sakana, artinya tenang. Kan kalau dalam Al-Quran kita membaca sukun, sukun itu kan tanda wakaf, tanda mati ya, sukun berhenti, mengalami ketenangan begitu. Nah, kemudian yang kedua membina rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kelanjutan ayat yang tadi,
Di antara keduanya Allah wujudkan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu ya, memegang dan mencium istri atau pasangan itu juga pahala yang luar biasa. Selanjutnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini ada kelanjutannya di sana ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu sukai. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati. Jangan di harokatnya diganti ya, an-nikahu santai, misalkan bukan ya, harokatnya tidak boleh diganti. An-nikahu sunnati, nikah itu sunati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman rogiba an sunnati, kalau nggak ngikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul, falaysa minni, kata Rasulullah, itu bukan golongan Rasul tuh. Rahul Bukhari ya. Maka di sini sebagai umat Rasul menikahlah kalau sudah sanggup. Yang terakhir memperoleh keturunan yang sah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan itu adalah perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Maka anak itu adalah kesenangan ya. Orang tua punya anak itu senang, bahagia luar biasa. Itu tujuan nikah. Selanjutnya urgensi nikah, pentingnya menikah, penting sekali menikah. Yang pertama sunnah Nabi, tadi sudah disebutkan an-nikahu sunnati ya. Kemudian penekanannya adalah walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi para nabi, tidak hanya Rasulullah, itu juga menikah. Bahkan istrinya ada yang banyak ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu istrinya kalau nggak salah banyak ya. Banyak. Kemudian yang kedua, tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, dari 2 jadi 3, dari 2 jadi 4, dari 2 jadi 9, itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Kemudian menjadi kaya. Ini menjadi kaya. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullah, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya min fadli. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Si A menikah dengan si B. Si A sudah bekerja, si B juga sudah bekerja. Akhirnya apa? Dua kekayaan tadi bergabung menjadi sebuah kekayaan. Kemudian setengah agama. Barang siapa yang belum menikah, agamanya belum sempurna. Orang yang diberi rezeki oleh Allah dengan istri solehah berarti telah dibantu oleh Allah pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Menikah dengan pasangan yang soleh, yang solehah itu adalah separuh agama. Karena apa? Pasangan yang soleh atau solehah itu akan mampu menuntun pasangannya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada pembujangan ya, tidak ada penjombloan, tidak boleh itu menjomblo selama-lamanya. Harus menikah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri makhluk hidup adalah berketurunan. Itu urgensi nikah. Lalu hukumnya, terkait dengan hukum ini ada 5 hukum. Tidak kita jadikan satu hukum, misalkan seperti sholat fardu hukumnya apa? Wajib ain. Nah, tidak satu hukum dalam nikah. Hukumnya ada 5. Pertama, wajib. Mampu lahir batin beresiko zina. Ini sudah matang usianya ya, sudah finansialnya bagus, penghasilannya oke, fisiknya sehat, keluarganya mendukung untuk menikah, emosionalnya bagus, spiritualnya oke. Beresiko zina dia ya, takut berzinah dia, pasangan di sekitarnya atau lingkungannya membuat dia berbuat dosa intinya, maka wajib bagi dia untuk menikah. Kemudian yang kedua, sunnah. Mampu lahir batin tapi tidak beresiko zina. Beda dengan yang pertama tadi. Ini orang sudah bekerja, ini orang sudah punya penghasilan, spiritualnya oke, finansialnya oke, emosionalnya oke, semuanya oke. Ya. Tapi tidak beresiko zina. Artinya dia masih bisa menjaga dirinya, lingkungan tempat dia bekerja juga tidak membuat dia berdosa, maka sunnah baginya. Mau nikah ya sunnah, enggak ditunda dulu misalkan nanti-nanti, ya itu juga boleh ya. Kemudian mubah. Mubah ini artinya sunnah. Mubah ini artinya boleh dilakukan. Ini bagaimana kondisinya? Tidak mampu lahir batin, istrinya rela. Misalkan begini, ada sepasang mahasiswa-mahasiswi yang siap menikah. Mahasiswa-mahasiswi ini belum bekerja. Nah,
mahasiswanya masih usia semester 6 misalkan ya, tapi mau nikah dini misalkan, secara usia sudah boleh, maka misalkan kata si istrinya atau calon istrinya tadi, "Nggak apa-apa AA, kita bareng-bareng meniti jalan hidup dari nol," misalkan. Rela tuh istrinya dinikah dengan orang yang belum punya kemampuan, maka itu mubah, artinya boleh dilakukan ya, tidak apa-apa dilakukan. Kemudian makruh, ini makruh dilarang ya, makruh ini terlarang, tapi belum sampai ke haram. Tidak mampu lahir batin, udah tidak punya kekayaan, emosionalnya suka marah-marah, kemudian spiritualnya nggak punya akhlak, misalkan ya, pengetahuan agamanya minim, terus yang mau dinikahin juga nggak rela, dipaksa gitu ya, dipaksa, "Ayo nikah, ayo nikah." Itu makruh, itu terlarang, nggak boleh itu dilakukan. Kemudian yang haram ini yang lebih dilarang lagi, yaitu sudah tidak mampu lahir batin, ada unsur mau menyakiti istrinya atau punya niat yang buruk. Nah, ini haram dilakukan pernikahan seperti ini. Selanjutnya adalah memilih pasangan. Nah, ini penting sekali untuk laki-laki maupun perempuan. Ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki saja, ini untuk perempuan juga ya. Boleh maksudnya ya. Ini laki-laki memilih yang seperti ini dan perempuan memilih yang seperti ini. Pertama, dari segi asasi ini kualitas agamanya. Laki-laki melihat, oh, si perempuan ini bagus sekali ya, hafal Quran 30 juz. Solihah sekali, taat banget, agamanya bagus gitu kan, baca Qurannya bagus dan sebagainya. Itu boleh. Perempuan juga melihat seperti itu, wah laki-laki ini luar biasa agamanya, hafal Quran, bisa jadi imam dan sebagainya. Itu boleh dilihat, itu asasi sekali. Kemudian secara manusiawi, keturunannya dilihat, keturunannya dilihat. Oh ini anak orang keturunan baik-baik, anak keturunan kiai, anak keturunan habib, habaib dan sebagainya. Orang yang luar biasa keturunannya bagusnya. Itu sangat manusiawi untuk dilihat, monggo saja ya. Kemudian yang kedua adalah kecantikan. Laki-laki melihat perempuan yang cantik itu tidak dilarang dalam Islam. Silahkan nikahi perempuan yang cantik. Laki-laki, perempuan juga seperti itu. Kalau ada perempuan memilih pasangan yang karena kegantengan itu juga tidak boleh dibilang apa ya negatif, tidak boleh. Intinya itu diperbolehkan dalam Islam gitu. Kemudian yang terakhir adalah hartanya. Laki-laki menikahi perempuan karena dia kaya, boleh. Perempuan ingin dinikahi oleh laki-laki yang kaya, itu juga boleh, gitu. Tidak dilarang, ya. Tetapi anjurannya dalam Islam adalah yang paling diutamakan itu adalah yang kualitas agamanya bagus, ya. Kalau misalkan keturunan orang baik-baik, cantik-cantik itu kan perawatannya mahal ya. Harus beli ini, beli itu. Kalau nggak mampu si laki-lakinya untuk merawat kecantikan istrinya, malah jebol nanti kantongnya kan. Harus pengeluaran kecantikan ini, kecantikan itu. Perempuan wajar seperti itu. Kemudian hartanya, boleh-boleh saja misalkan. Menikahi yang kaya raya itu boleh-boleh saja. Tapi ajaran Islamnya adalah kualitas agamanya yang paling dilihat ya. Taktis, teknis, ya, kesuburannya dilihat. Nikahi yang mandul misalkan, ya itu malah nanti tidak muncul kebahagiaan ya. Kesetaraan, kalau misalkan dia kuliahnya sampai S3 misalkan, terus menikahi yang nggak lulus SD, itu tidak setara, dari situ tidak setara ya. Kemudian yang satu usianya misalkan 50 tahun, yang satu usianya 20 tahun, itu juga tidak setara. Secara taktis tidak setara, tidak sekufu. Kemudian kesehatannya ya dilihat kesehatannya. Yang mau dinikah ini sehat enggak atau punya penyakit tertentu dan sebagainya. Nah, yang taktis ini tuh dilihat dari segi ilmunya, budayanya, statusnya, hartanya dan lifestyle-nya. Biasanya orang yang suka hura-hura nanti ketemu jodohnya yang seperti itu kan umumnya gitu kan. Nah, itu karena apa? Lifestyle-nya sama gitu. Orang mau nikah tapi nyarinya di diskotik dengan orang yang mau nikah tapi nyarinya di pesantren, di masjid-masjidnya itu kan berbeda, secara lifestyle itu berbeda. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang mahram. Ini ada yang boleh kita nikahi dan ada yang tidak boleh kita nikahi. Mahram ini harus kita pahami ya. Mahram ini terbagi menjadi dua, ada yang mahram selamanya, ada yang mahram sementara. Nah, yang selamanya ini boleh terlihat aurat kecilnya. Mana sih aurat kecil? Aurat kecil tuh kaki bagian bawah, kemudian tangan ya, tangan yang ini, kemudian rambutnya, itu aurat kecil ya, aurat kecil. Boleh dilihat misalkan nih, karena sebab nasab. Nasab tuh keturunan ayah sama anaknya.
Ayah lihat rambut anaknya, ya boleh. Terlihat aurat kecilnya. Ayah lihat kaki anaknya, ya boleh. Terlihat ya. Kemudian boleh bersentuhan. Anaknya tadi apa namanya, cium tangan mau berangkat ke sekolah misalkan, itu boleh. Boleh berkhalwat. Berkhalwat tuh berdua-duaan. Maksudnya misalkan berangkat naik motor kemana, ke pasar, ke mall atau kemana berdua-duaan, itu ayah dan anak ya boleh. Ayah anaknya gitu kan. Kakak sama adiknya ya boleh, itu namanya mahram selamanya. Sebabnya tuh kayak yang di bawah itu. Bepergian berdua ya boleh. Nah, sebabnya yang di bawahnya itu karena keturunan, karena pernikahan, karena sepersusuan. Si A dengan si B menikah, ya boleh bepergian, monggo. Boleh berdua-duaan ya monggo. Boleh bersentuhan ya monggo. Terlihat aurat kecilnya ya monggo. Lebih dari itu ya monggo gitu ya. Suami istri monggo. Kemudian sebab nasab ya monggo gitu kan. Eh tadi ya anak laki-laki misalkan dengan ibunya berpelukan, cium tangan dan sebagainya, ibunya mencium kepala anaknya, yaitu silakan ya. Karena apa? Mahram dari segi nasab atau karena pernikahan atau karena sepersusuan. Sepersusuan nanti kita akan bahas di belakang. Nah, yang sementara ini selain daripada nasab, pernikahan, sepersusuan, orang lain intinya ya, yang sementara ini. Kenapa dikatakan sementara? Karena bisa saja dia jadi geser ke yang posisi selamanya. Misalkan Ahmad dan Fatimah ini keluarga bukan, suami istri bukan, sepersusuan bukan. Nah, otomatis posisinya di mahram sementara. Haram terlihat aurat kecilnya, apalagi yang besarnya. Haram bersentuhan, haram berkhalwat, haram bepergian. Tapi Ahmad dan Fatimah misalkan suatu saat menikah, maka dia geser ke posisi yang selamanya. Kenapa? Karena terjadi pernikahan ya. Itu maksud dari kata sementara. Jadi ada yang membuat dia nanti memperbolehkan ketika terjadi hal-hal yang di bawah 3 itu, nasab, pernikahan, atau persusuan. Kalau dengan orang lain biasanya karena sebab pernikahan itu ya. Oke, ini mahram karena nasab. Tadi kan mahram ada 3 nih. Nih lihat nih di atas nih kan. Mahram bagian bawah itu ada nasab, pernikahan, persusuan. Kita lihat yang nasab terlebih dahulu. Nah, ini yang nasab ya, karena keturunan. Yang laki-laki, nih mahramnya nih. Dari atas tuh ibunya. Ibunya ya mahramnya. Ya mahramnya. Kemudian di sampingnya saudari perempuannya. Ibunya punya saudara, yaitu bibi. Emang punya saudari ya bibi. Ya bibi itu adalah mahramnya, nggak boleh dinikahi. Ya, tapi boleh bersentuhan, cium tangan, bepergian, ya boleh. Dengan bibi dari pihak ayah, ya silakan. Lalu kalau dia punya anak perempuan, ya silakan. Saudarinya punya anak perempuan, yaitu keponakan dia, atau dari saudara laki-lakinya punya anak keponakan dia juga, ya boleh silahkan. Karena apa? Mahram karena nasab atau keturunan. Kemudian mahram karena pernikahan. Laki-laki menikah dengan istri tuh, ke kiri tuh, ke kiri ya. Istrinya punya ibu. Nah, berarti mertua kita itu mahram karena pernikahan. Nah, kita dengan ibu mertua boleh cium tangan gitu kan, boleh pergi ngantar dia belanja ke pasar beli sayur misalkan, ini boleh. Kemudian anak dari istri misalkan janda yang dinikahinya, janda punya anak tiri. Nah, anak tirinya itu adalah mahram juga karena sebuah pernikahan. Kemudian istri ayah, kalau istri ayah punya ibu yang lain, maksudnya ayah kita tuh istrinya 2 atau 3 misalkan. Nah, istri ayah itu mahram karena sebab pernikahan. Kemudian anak laki-laki punya istri, ya, ini istri anak yaitu menantu kita, itu juga mahram karena sebab pernikahan. Kemudian mahram karena persusuan. Sepersusuan ini maksudnya gini, Ahmad disusui bukan oleh orang tuanya, tapi disusui oleh tetangganya. Nah, tetangganya ini punya anak perempuan. Nah, punya anak perempuan, maka yang si Ahmad ini bersaudara dengan anak perempuan atau anak laki-laki dari yang menyusuinya itu. Rasulullah itu punya saudara sepersusuan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah disusui oleh 2 orang, Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu punya banyak anak. Nah, anak-anak dari Halimatus Sa'diyah itu adalah saudara sepersusuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lingkaran laki-laki di sini misalkan adalah Rasulullah, kita contohkan Rasulullah, ibunya ini adalah Halimatu Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Kemudian dia punya saudari bibi, berarti kan dia punya ibu, nenek. Dari pihak suaminya ya, suami Halimatu Sa'diyah bernama Haris,
maka dia juga di lingkaran suaminya, berarti ayah sepersusuannya Rasulullah. Laki-laki perempuan di sekitarnya itu adalah mahram karena sepersusuan. Kalau ternyata Halimatus Sa'diyah pernah menyusui yang lain juga selain Rasulullah, maka wanita yang disusui itu atau laki-laki yang disusui itu juga adalah saudara atau saudari sepersusuan. Semoga dipahami ya. Oke, selanjutnya ini syarat persusuan ada 4. Pertama, masuk ke perut susunya. Disusui muntah. Wah, itu nggak jadi. Kemudian sampai kenyang, minimal 5 kali, maksimal 2 tahun. Ini semua kalau terpenuhi, maka sudah jadi sepersusuan dengan yang disusuinya itu. Rukun nikah. Oke, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Pertama, wali, 2 orang saksi, ijab kabul, suami dan istri. Nah, syarat-syaratnya ada di sampingnya tuh. Calon suami harus seperti apa? Muslim, atas kehendak sendiri, nggak dipaksa. Ya bukan muhrim yang di garis lamanya yang tadi di atas tuh ya. Itu bukan muhrim. Misalkan calon suaminya siapa? Calon suaminya adalah kakak kandung. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Muhrim. Ya tidak sedang ihram. Ya, kalau selesaiin dulu ihramnya baru boleh nikah. Calon istri, beragama Islam, tidak dipaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram atau umroh. Calon istri, pengantin perempuannya siapa? Fatimah. Siapakah Fatimah? Adik kandung. Wah, itu berarti muhrim. Enggak boleh dipaksa. Nih, ayo dipaksa. Juga tidak boleh. Syaratnya harus merdeka, dia atas keinginannya sendiri. Wali ini mukallaf. Islam, yaitu wali itu lingkaran dari pihak perempuan. Nanti kita bahas wali. Siapa saja yang berhak jadi wali. Kemudian 2 orang saksi. Saksinya ini harus Islam, dewasa, akal sehatnya bagus, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Tidak boleh jauh-jauhan ya. Kemudian ijab kabul ini dengan kata-kata nikah atau yang semana dengan itu. Nanti kita juga belajar tentang ijab kabul. Oke, susunan wali tadi ya dalam pihak perempuan. Karena apa? Laki-laki nggak ada walinya. Ini perempuan saja. Ayahnya ayah dan seterusnya. Jadi ini dari pihak perempuan ini dia punya ayah, kakeknya terus ke atas, terus seterusnya terus mbah buyut dan seterusnya. Nah, itu berhak jadi wali. Nggak ada tuh level pertama ini sesuai garis-garis ini sesuai dengan urutan ya. Nggak ada ayahnya, nggak ada kakeknya dan seterusnya, maka saudaranya yang laki-laki yang seayah dan seibu. Ini maksudnya kandung ya, bukan beda ibu karena kan bisa jadi ayahnya itu punya istri yang lain sehingga kalau ada saudara dari pihak ibu berbeda tapi satu ayah itu nanti hanya seayah saja, tidak seibu gitu. Nah, yang ketiga itu laki-laki seayah. Maksudnya beda ibu dia dari ibu yang lain. Mau jadi walinya boleh. Kalau misalkan urutan kedua tuh nggak ada boleh. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki seayah dan seibu. Siapa ini maksudnya? Keponakan. Nah, keponakannya udah besar, udah dewasa, memenuhi syarat jadi wali. Monggo jadi wali. Anak laki-laki yang keponakan yang dari pihak seayah saja, ya. Dari ibu yang berbeda tadi. Monggo kalau sudah memenuhi syarat. Kemudian laki-laki ayah yang saya dengan ayah ini paman ya, pamannya yang paman kandung boleh. Paman yang beda ibu dengan ayah kita. Kebetulan kakek kita ini pernah poligami juga ya. Boleh silahkan ya kalau memenuhi syarat. Anak laki-laki paman yang kasih kandung dan anak laki-laki paman ini berarti keponakan ya. Yang berbeda dengan ibu. Kebetulan ini keluarganya keluarga poligami semua ya. Jadi seperti ini jadinya. Intinya adalah lingkaran laki-laki di pihak perempuan yang memenuhi syarat untuk jadi wali berhak untuk menjadi wali. Tapi diutamakan adalah ayahnya dulu. Oke, nikah ini ada sunah-sunahnya. Pertama di bulan Syawal, setelah Ramadan. Kemudian dilakukan di masjid, kemudian di hari Jumat, calonnya terlihat, jangan sampai nggak terlihat, jangan-jangan kumisan ya, jenggotan, jakunan, harus dilihat calonnya. Kemudian penyebutan mahar dan waktu pelunasannya. Kalau tunai ya tunai, nggak boleh misalkan dicicil, nggak tunai, bahas tunai, dibaca tunai. Khutbah sebelum akad, biasanya ada seorang ustadz atau ulama yang diminta untuk khutbah ya, khutbah akad nikah. Kemudian diumumkan melalui undangan ya, baik offline maupun online. Kemudian ada jamuan makan, lalu ada doa dan tahniah, ucapan selamat dari para yang hadir dan doa suami untuk istri. Suami mendoakan ya di kepala atau jidat. Nanti kita bahas insyaallah. Oke, ini foto pernikahan dan alhamdulillah materi part 1 ini kalau dibahas keseluruhan terlalu panjang. Oleh karenanya kita tutup. Insyaallah kita akan bertemu dengan edisi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.